Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudara yang kami muliakan, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus yang kami muliakan Ustaz Muhammad Yusuf SPDI MPD Al-Hafiz selaku MAG selaku penceramah pada malam hari ini. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita semua bisa hadir di Masjid Sa'adatul Abadiyah ini bersama-sama memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan kali ini kami mewakili panitia sekaligus pengurus Masjid Sa'adatul Abadiyah pertama-tama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khusus jemaah Masjid Sa'adatul Abadiyah yang telah membantu dalam pelaksanaan acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga alhamdulillah bisa terlaksana pada malam hari ini. Walaupun sebetulnya malam hari ini hujan gerimis, kemudian malam ini kebetulan ada dua tetangga kita masjid yang sama-sama juga mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi alhamdulillah semangat kita untuk hadir di sini dengan niat tentunya untuk menyemarakkan syiar Islam, kemudian kita juga untuk mempererat silaturahmi, kemudian menambah ilmu agama kita. Mudah-mudahan Allah jadikan niat kita itu sebagai amal ibadah bagi kita semua dan Allah akan berikan pahala kepada kita. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya atas nama panitia kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika sekalinya dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dan kehilafan. Akhirnya terakhir kami mohon kesediaan Ustaz Muhammad Yusuf Al-Hafiz SPDI MAG untuk memberikan tausiah atau ceramah agamanya pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sisa-sisa hidup kita yang masih ada. Demikian, mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan dan kehilafan. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tibalah nantinya kita tunggu-tunggu yaitu ceramah agama Widzatun Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Yusuf Al-Hafiz SPDI MAG. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren Al-Iban di Semau. Kepada Al-Ustaz kami silakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd, yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, para tuan guru, para ustadz, para imam, para khatib, para tokoh masyarakat. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan Ketua Masjid As-Sa'adatul Abadiyah, yang artinya kebahagiaan yang abadi. Selanjutnya yang saya muliakan juga Al-Ustadz Helmi SH, yang merupakan Ketua Panitia Peringatan Isra wal Mi'raj di Masjid As-Sa'adatul Abadiyah. Selanjutnya aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, atau Bapak Lurah yang hadir, segenap tamu undangan dari beberapa masjid sekitar atau terkhusus dari sekitar Masjid As-Sa'adatul Abadiyah, dan juga Bapak Ibu yang tidak boleh kita lalaikan dan tidak boleh kita lupakan, makhluk-makhluk halus yang ada di pagar-pagar. Saya datang tadi berkerumun dah nangkap nasi bungkus. Saya teringat dulu waktu halwe juga kayak itu, yang Tuhan bikin juga kayak itu juga. Jadi kita tidak ada aneh lagi kalau melihat budak-budak seperti itu. Tetapi Bapak Ibu yang hadir di depan ini beda. Kenapa? Karena kita sudah diberikan Allah kesempurnaan akal. Bukan lagi datang ke Masjid As-Sa'adatul Abadiyah memperingati Isra wal Mi'raj ini sama seperti anak kecil atau ketika kita kecil dulu. Kalau ketika kecil dulu itu kalau tidak dapat nasi tidak balik. Kalau nasinya tak dapat tahan bertumpuk dengan kawan. Itu saya tuh. Kalau yang ini sama lah juga, kurang lebih. Maka Bapak Ibu, kenapa kita terutama yang di dalam ini Allah berikan satu kelebihan, yakni kita datang memperingati Isra wal Mi'raj ke Masjid As-Sa'adatul Abadiyah ini benar-benar niatnya untuk pergi pengajian, mendapatkan manfaat dan keberkahan. Karena tentunya seperti Masjid As-Sa'adatul Abadiyah ini diberikan Allah cahaya, diberikan lampu yang terang, maka insya Allah hati kita juga diberikan nur, cahaya yang cemerlang. Pas pula nama bayi perempuan tadi Nur Az-Zahra, artinya cahaya yang cemerlang, cahaya yang terang. Itulah yang kita harapkan, sebagaimana kata Nabi kepada sahabat, innan nur idza dakhalal qalb infasaha wan syaraha. Sesungguhnya cahaya itu apabila masuk ke dalam hati seorang hamba, maka hati seorang hamba itu infasaha, akan lapang, wan syaraha, tenang. Tak peduli malam hari ini, pokoknya ada hutang, tenang ke masjidmu, kada ingat lagi hutang. Kenapa? Karena ada ketenangan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sekarang Bapak Ibu hidup di masa yang penuh dengan kebisingan. Kenapa? Banyak yang hatinya gelisah, hatinya tidak tenang, tidak tentram,
rapuh hidupnya. Kenapa? Karena sekarang ini 20 tahun terakhir ini hidup kita beda dengan 20 tahun yang masa yang lalu. Kenapa? Dulu jarang ada kredit. Kalau sekarang ini dikit-dikit kredit. Saya mau belikan guru saya motor, guru saya minta kontan, ditolak sama orang Jalel. Kurang ajar orang nih. Awak buat di kantong 25 juta, tak bisa pak katanya. Bukan tidak ada duit, tapi disuruhnya kredit. Ini nyuruh kita minik. Banyak pikiran, tiap bulan pikirkan cicilan. Mohon maaf Bapak Ibu, anak kita yang lahir 2000 ke atas ini namanya Gen Z. Itu memang gayanya mantap. Saya dari Sialang ke sini melihat kiri kanan banyak di kafe. Wah, selfie, foto-foto. Rupanya orang itu butuh hiburan, berarti hidupnya rapuh. Maka ibu-ibu ini untung. Ya nak, sudah tua walaupun gigi jarang dah. Tetapi kenapa kita diberikan Allah kenikmatan lebih? Ternyata kita diberikan Allah kekuatan dibandingkan anak muda yang bergantung hidupnya dengan gaya hidup, dengan HP, dengan media sosial, dengan pengakuan dari teman-teman, dari orang-orang lain. Maka kita yang diberikan Allah cahaya, apabila masuk ke dalam hati kita, maka hati kita akan lapang dan tenang. Inilah yang menjadi awal daripada kebahagiaan kita. Dan tanda kebahagiaan itu ditanya para sahabat, apa tandanya wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, yang pertama, at-tajafi an daril ghurur, menjauhkan diri daripada negeri yang penuh dengan tipu daya. Maka hari ini kita memperingati Isra wal Mi'raj, kita selangkah demi langkah menjauhi negeri penuh tipu daya, yaitu dunia ini. Maka temanya, jadikan sholat sebagai benteng hidup kita, supaya kita tidak tertipu Bapak Ibu dengan yang namanya dunia. Berasal dari kata adna, dari daniun, artinya rendah atau hina. Dimuannaskan menjadi dunia. Dunia itu artinya yang rendah, yang hina. Kenapa dikatakan rendah? Karena apa-apa yang ada di dunia ini la'ibun walahun, permainan dan senda gurau. Rupanya sekarang ini Pak, kita menunggu jemputan untuk pulang. Cuma ketika kita dijemput, mau dijemput ini, kita dikasih Allah mainan. Apa dia mainannya? Anak-anak kecil yang lucu, yang kita sayang. Ini mainan dalam hidup kita di dunia. Sudah itu ada hiburan kita apa? Duit. Sekarang bertambah pula HP, bertambah pula rumah bagus, tambah kendaraan mantap. Semua itu hiburan, semua itu mainan. Ternyata itu bisa melupakan kita bahwa kita akan dijemput untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah sangat baik, Allah memperhatikan kita, Allah ingin kita bahagia. Bagaimana? Allah perintahkan kita untuk melaksanakan ibadah salat, dan caranya Allah mewajibkan salat. Allah panggil, Allah jemput Nabi kita Nabi Muhammad masuk ke alam malakut, alam jabarut, alam lahut, menembus alam dunia untuk menjemput satu ibadah yang sangat agung, yang malam hari ini insya Allah kalau kita pahami, kalau kita laksanakan, insya Allah menjadi benteng dalam hidup kita, yaitu ibadah salat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau berbicara salat adalah benteng, ini
ada hadis, tapi hadisnya kita sudah tahu, as-salatu imaduddin, salat itu adalah tiang agama. Artinya kalau masjid as-sa'adatul abadiyah ini ada 4 tiangnya di tengah, dipotong atau tidak bertiang, ini khawatir yang sembahyang ini tidak khusyuk. Padahal sembahyang setelah takbir baca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku karena Allah Ta'ala. Kuserahkan semuanya kepada Allah. Bergoyang tiang ini buka dahuluan sedikit. Artinya itu kan sesuai yang dibaca awan kenyataan. Oleh karena itu kalau kita memang benar-benar sholat Bapak Ibu, sholat kita betul-betul kita laksanakan, kita tegakkan. Dalam bahasa Al-Quran perintahnya wa aqimis sholat, tegakkanlah ibadah sholat, bukan laksanakan. Bahasa Arabnya waf'al, waf'alu. Tidak ada sholat perintahnya waf'alu, tetapi selalu wa aqimus sholat, wa aqamas sholat, wa iqamis sholat. Kalimatnya Pak, wa aqimis sholat, iqamatus sholat, menegakkan sholat. Kata Imam Ibnu Athaillah, liyakun hammuka iqamatus sholat la fi'las sholat fama kullu musallin muqimun. Hendaklah cita-citamu adalah menegakkan sholat, bukan membuat mengerjakan sholat saja Pak, tetapi iqamatus sholat. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Athaillah, fama kullu musallin muqimun. Tidaklah setiap orang yang sholat itu benar-benar menegakkan sholat. Nah, kalau sholat hanya sembarang sholat, itu tidak bisa jadi benteng. Kenapa? Sholat hanya menggugurkan kewajiban. Bahkan sholatnya mungkin menjadi cap dia akan celaka di hadapan Allah. Kenapa? Karena ada ayatnya, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Maka anak murid saya ada tak mau sembahyang lagi Pak, karena lahirnya tahun 2000 ke atas, mainnya di HP, di laptop, belajar dari komputer, baca ayat fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Ustaz katanya, maka aku tidak sembahyang lagi. Rupanya pas dia buka, mati lampu, tidak ada sambungannya lagi. Padahal celaka orang-orang yang sholat itu kan ada sambungannya, alladzina hum yura'un, orang-orang yang riya dalam sholatnya. Kenapa? Karena sholat ini mohon maaf ibadah mahdhah, ibadah murni, perintah Allah. Tapi ketika kita melakukan itu dilihat oleh Allah, tetapi juga dilihat oleh manusia yang lain. Maka ujian keikhlasan, ujian kita benar-benar sholat karena Allah itu sangat berat dari ibadah sholat. Maka kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah sholat ini dengan perintah Allah, kan Allah katakan aqimis sholat, maka insya Allah sholat ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita Pak. Tetapi tentunya bukan mudah, karena sholat ini ada syariat, hukum fikih, ada tauhid, ada tasawuf yang harus kita satukan. Kalau fikih berarti kita sudah beres tentang ilmu tentang sholat Pak. Mohon maaf, kita ini memang belajar sembahyang, tapi belajar mengangkat tangan, rukuk, sujud, bacaannya kita hafal. Tetapi secara fikih apakah kita sudah paham secara mendalam? Kita mazhab Syafi'i sunnah talaffuz, baca usolli Bapak Ibu. Itu hukumnya sunnah. Usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu talaffuz gunanya menolong hati. Kalau dalam fikih yang namanya niat itu dalam hati. Karena niat itu qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi wa mahalluha al-qalbu. Jadi yang namanya niat itu dalam hati. Lalu kenapa kita pakai usolli? Dalam mazhab Imam Syafi'i sunnah supaya hati kita kuat.
Dan dalam hati ini yang wajib cuma 3. Maka hari ini yang masih was-was, kalau kita tahu ilmunya jangan was-was lagi. Yang wajib cuma usolli fardhu maghribi atau isya. Usolli namanya qasad, fardhu namanya ta'arud, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar namanya ta'yin. Jadi kalau sudah masuk dalam hati, sahaja aku sembahyang fardhu maghrib, sah dan niatnya. Tidak perlu lagi panjang-panjang usolli. Saya jadi imam subuh Jumat di Masjid Agung. Saya takbir. Ketika kita takbir, secara syariat takbir wajib rukun qauli yang pertama. Allahu Akbar. Di situ kita memasukkan niat sahaja aku sembahyang fardhu maghrib. Tapi Pak, ada yang makmum di belakang saya nih, entah kedalaman ilmu, ketinggian lama belajar, entah macam mana, baca niat berulang-ulang, usolli, pandang. Karena kita takbir nih waswis terganggu, awal takbir dia belakang, usolli, takbir Allahu Akbar, usolli. Kalau bukan Pak Haji, pekerjaan. Kenapa? Karena sudahlah salah, itu tidak wajib dan mengganggu orang lain. Mau takbir di sebelahnya terganggu, sebelah sana terganggu, imam yang ininya terganggu. Saya beberapa kali takbir tak jadi, Allah usolli dulu. Kalau ada manusia kebentang dan ya Pak Haji pula tuh. Jadi usolli itu Bapak Ibu tidak wajib. Bahkan mohon maaf kalau kita sudah qomat dengan takbir itu harus mualat. Mualat itu pisah waktunya, tidak boleh lama. Jadi jangan lama-lama imam bertunjulan. Ayo katanya. Rupanya imamnya tidak ada. Ini yang jadi imamnya takutan. Ya dah. Nah kalau kita pakai hukum fikih, ini jadi imam ini besar pahalanya. Jangan bertunjulan. Kalau memang kita berhak, kita pantas, kita sudah diberikan izin untuk jadi imam, jangan lagi mempersilahkan. Itu tawadhu, bukan pada tempatnya. Kenapa? Karena al-isaru bidunya mahbub wa bil akhirati makruh. Mengutamakan orang lain dalam urusan akhirat itu hukumnya makruh. Kalau urusan dunia baru sunnah. Artinya apa? Di saf depan nih, itu sunnah kita berebut paling depan karena pahalanya paling besar. Kalau urusan makan, urusan dunia, baru kita mempersilahkan orang lain. Kita diterbalik, makan duluan. Tapi kalau urusan ibadah, urusan akhirat, orang lain disuruh, itu salah. Maka kaidah usul fikih, al-izar bidunya mahbub, mengutamakan urusan dunia kepada orang lain, hukumnya sunnah. Tapi kalau urusan akhirat, makruh kita mengutamakan orang lain. Nah maka kita hukum syariatnya takbir rukun qauli betul, Allahu Akbar. Jangan wawnya berubah, al-hamzahnya berubah jadi waw, Allahu Akbar. Apa itu sembahyang Allahu Akbar? Ya, mohon maaf Pak, ini kita bicara hukum fikih. Harus betul dulu hukum fikih. Jadi kalau salah baca wakbar, tidak mau belajar, double salahnya, double dosanya. Tapi kalau sudah umur 50, belajar masih ikut dengan Ustaz Hilmiga, Ustaz Muhammad Yusuf atau Ustaz yang lain, belajar Ustaz, aku dipayahnya takbir Ustaz Allah, wak Ustaz. Belajar Allahu Akbar, ujar Ustaz. Yang belajar Allahu Akbar. Nah, tidak mau mengucapkan hamzah itu berat, tapi belajar tiap hari datang. Tidak mau bisa-bisa, maka itu gimana? Kelebihan orang yang mau belajar. Maka kalau ada di Masjid As-Sa'adatul Abadiyah ini imam salah, tapi dia belajar, yang lain tidak ada mau jadi imam, sah hukumnya secara hukum fikih. Tapi kalau dia tak mau belajar, nah itu yang salah. Sudahlah salah, tak mau belajar, tambah salah. Jadi Bapak Ibu,
syariatnya Allahu Akbar, betul. Kalau jadi imam berarti Al-Fatihahnya harus pas, hurufnya tidak boleh bacanya Alhamdulillah, mesti Alhamdulillahi Rabbil Alamin, harus pas sampai akhir. Ini kalau jadi imam. Nah, kalau kita madhab Syafi'i, makmum ini ada kaidah al-imamu hamilun, imam itu menanggung makmum. Jadi kalau makmum salah baca Al-Fatihah, ditanggung oleh imam. Berat jadi imam nih, ya. Makanya wajar kalau imam ini dapat amplop. Beda. Tanggungannya kenal, seharusnya amplopnya kenal juga. Asal jong imamnya. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena menghargai imam ini belajar tuh. Kalau zaman Bahari lagi belajar dipukul lawan guru tuh, nah salah pukul lagi, salah pukul lagi. Karena mau main ulang tuh. Akhirnya pinyot mentok aja, betul. Perjuangan beliau belajar untuk jadi imam sampai betul Al-Fatihah itu bukan perkara mudah. Nah, kita yang jadi makmum mungkin tak belajar, lambat belajar, maka kita harus ihsan, berbuat baik kepada imam. Jadi secara fikih rukun qaulinya takbir, Al-Fatihah, sudah itu tahiyat akhir, salawat kepada Nabi, salam pertama, itu rukun qauli. Kalau kita jadi imam wajib pas, kalau makmum takbir, Fatihah, pendapat ada imam mengatakan imam yang menanggung. Sudah itu apa? Tahiyat akhir, salam, bahkan Al-Fatihah. Kalau kita belajar tidak mampu juga hafal Al-Fatihah, itu kadang mau hafal itu error bin konslet. Maka mazhab Syafi'i membolehkan kita ganti dengan zikir. Bayangkan dimudahkan oleh Allah. Kalau seandainya ganti dengan zikir tidak hafal juga, diam sekedar orang baca Al-Fatihah. Ini kalau tidak mampu juga. Jadi Ustaz, macam mana kalau tidak baca tahiyat? Sah. Macam mana kalau tidak baca ayat? Sah. Macam mana rukuk tidak ada pembacaan? Sah. Yang penting rukuk, dan rukuknya ada tumakninah, diam sekedar membaca subhanallah. Jangan sembahyang ngebut-ngebutan kayak kejar anjing. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, nah, kalau ada yang seperti itu, mohon maaf, secara hukum fikih itu tidak sah. Maka kita harus bereskan fikih. Baru Pak, ketika kita takbir, kita mengucapkan Allahu Akbar, secara tauhid hati kita mengakui Allah yang besar, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kita ini kecil, kita ini rendah. Ketika kita meyakini dengan tauhid bahwa kita ini adalah hamba Allah, Tuhan, Allah Maha segalanya, Maha Kuasa, kita ini tidak ada apa-apanya, semakin kuat keyakinan kita, semakin berpengaruh salat ini ke dalam hidup kita. Apalagi Pak ditambah dengan tasawufnya. Ketika kita takbir Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar, maka di saat itu kita meyakini bahwa Allah begitu besar, begitu tinggi, sementara kita begitu hina. Kita mengenal diri kita, maka kata istilah ulama tasawuf, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang kenal Tuhan, siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Itu dari segi tasawuf. Kalau seperti itu, sembahyang kita sampai akhir, bacaan kita pahami, hati kita hadir. Dari fikih tubuh kita sudah oke, melaksanakan rukun-rukun salat, wajib-wajib salat. Hati kita dengan tauhidnya merasa yang kita sembah, kita tuju adalah Allah. Dari segi tasawuf kita merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita begitu kecil. Dengan tasawuf pula kita merasa
Bisa jadi ini adalah sholat terakhir yang kita kerjakan Bapak Ibu. Mungkin setelah ini kita tidak diberikan Allah kesempatan untuk melaksanakan ibadah sholat lagi. Karena memang ada orang seperti itu. Itu jadi sholat terakhir buat dia. Ada yang diwafatkan dalam keadaan sholat. Kita berpikir, Masya Allah, mati dalam keadaan indah. Itu pun tak sembahyang juga orang yang melihat. Macam mana lagi kita diberikan Allah nasihat luar biasa. Baik. Jadi bergabung antara tubuh kita, hati kita, jiwa kita, fikihnya, tauhidnya, tasawufnya, maka itulah kesempurnaan sholat yang dalam Al-Quran. Ketika kita bisa melaksanakan itu, janji Allah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat akan menjadi benteng dalam hidup kita Bapak Ibu. Bentengnya macam mana? Salat ini mencegah kita daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Sering kita dengar keji dan mungkar. Kalau keji atau fahsya bahasa Arabnya Bapak Ibu, perbuatan yang disenangi oleh nafsu kita dan Allah tidak meridhoinya. Contohnya, mohon maaf, berbuat zina. Nyaman, makanya tahan berbayaran. Di TV kita pernah lihat artis di booking semalam 80 juta. 80 juta haram, nyaman. Tahan ada orang masuk hotel padahal ada tanah. Ada yang di SS, bukan Sungai Saren, semak-semak Pak. Saya kesialan kelewat paling dua, ngebut pakai mobil. Ada yang lari buka pada karuan tuh. Dari sama-sama satu babi rupanya 2 orang. Masa perbuatan keji disenangi oleh manusia, disenangi oleh nafsu. Mohon maaf, mulut kita nih ibu-ibu suka membicarakan keburukan orang lain, senang. Dari pagi sampai siang, nyambung lagi siang sampai petang. Fahsya, perbuatan keji. Kalau dia keburukan orang itu benar, di belakangnya ngomong, namanya riba. Kalau di hadapannya, namanya syakmun, hinaan, celaan. Kalau perkataan yang diceritakan keburukan itu tidak benar, namanya fitnah, mengatakan kebohongan kepada orang lain. Nikmat, sedap, bahkan dibuat acara di TV. Kenapa? Karena itu perbuatan keji, disenangi oleh nafsu. Mata kita, bapak-bapak nih, suka mandang yang licin-licin, yang bening-bening. Wow, itu mana godaan kita nih, wah ini kayak itu mah. Apalagi saya tuh pakai mobil di lampu merah, ada cewek pakai motor, bajunya ketat di hadapan orang. Oleh kasihnya ada juga. Mana kita lihat ini menarik-narik, aku kote, lihat aku bang gitu. Ini kan, Masya Allah, ya, perbuatan keji. Makanya kita yang tidak kuat iman, tidak kuat ilmu, melihat sekali, pandang lagi. Ya juga kan. Mohon maaf ada hadisnya. Al-awwalu laka wasani alaika. Yang pertama boleh itu terlihat rezeki rupanya toh. Tapi wasani alaika yang kedua tidak boleh. Kenapa? Itu berarti keinginan yang didasari oleh nafsu syahwat kita, maka hukumnya haram. Maka kata Nabi, inna nazra sahmun min sihami iblis. Mandang itu adalah satu anak panah daripada panah iblis. Paman tarokaha azaqahallahu ta'ma ibadatin tasuruhu. Rupanya bapak-bapak ada masalah, termasuk juga ibu-ibu. Kalau ibadah sholat kita, ibadah yang lain kurang nikmat, kita kurang bisa khusyuk, rupanya mungkin fahsya, perbuatan keji mata kita masih ada, yaitu memandang yang tidak halal, memandang yang haram kita lakukan, maka Allah cabut kenikmatan beribadah dari dalam diri kita. Ada fahsya mata, ada juga hati Pak. Kita ini kalau merasa lebih hebat dari orang lain, itu namanya ujub. Wah, aku ini hebat. Ujub, aku ini banyak ibadah. Wah, rumah aku bagus. Aku ini mantap. Ujub, dalam hati ujub.
Ketika kita memperlihatkan kelebihan kita atau amal ibadah kita, namanya riya. Ketika kita mengucapkan kelebihan kita, atau namanya tazkiyatun nafsi. Oh, aku tuh, itu mobil aku kemarin sembahyang berapa rakaat. Itu namanya sum'ah. Jadi kalau dalam hati masih ujub. Kalau sudah kita perlihatkan dengan perkataan, dengan perbuatan, namanya riya. Kalau kita sebut-sebut, namanya sum'ah. Memperdengarkan kebaikan, kelebihan, kehebatan kita. Kalau kita sudah mulai membandingkan dengan orang lain, kita lebih hebat, lebih baik, lebih tinggi daripada orang lain tadi, namanya takabbur. Ini fahsya, ini perbuatan keji. Kita senang dihormati, dipuji, fahsya juga, Pak. Jadi banyak perbuatan keji, artinya sesuatu yang disenangi oleh nafsu kita, itu perbuatan keji. Kalau perbuatan mungkar, ma tungkiruhul uqulus salimah, sesuatu yang tidak disenangi atau tidak disetujui oleh akal yang sehat. Orang yang waras otaknya tidak mau dikenai perbuatan itu. Contohnya apa? Maling. Kita mau dah duit kita dimaling, tak mau. Dibunuh kita, tak mau. Berarti membunuh itu perbuatan mungkar. Kalau judi, gimana nih Pak? Nyaman kan katakan judi? Saya pergi kemana-mana, apalagi rumah di Sialang, lewat jembatan, lewat warung, orang sibuk mencet HP. Yang gue kaunya kalah kau katanya, nah judi lah ini. Itu disenangi oleh hawa nafsu. Apalagi mohon maaf, sekarang ini sudah zamannya canggih, zaman teknologi, orang berjudi lewat HP. Kalau kita dulu Pak, di keramaian, di pasar dulu ya dari berguncang kolontok. Apalagi hal itu, kalau ada organan, ada sudut-sudut, adalah kolontok. Ya, ada 4 masang, nggak hampir lah masang 5 kada tahu. Duit kada ada. Wah, rame orang tuh. Ditambah lagi karena maghrib, asik pemandiran, berapa keluar? Nah, yang nih. Apalagi beberapa tahun yang lalu Pak, setan hebat ingat. Rupanya apa? Disuruhnya kita manusia ini setengah gila, suruh ngariknya pohon. Anda cari nomor, nembak nomor, gila kita nih gimana? Ya Allah ya Rabbi. Itu perbuatan keji. Kenapa? Karena nafsu kita senang, nafsu kita suka itu, tapi Allah tidak ridho. Perbuatan mungkar, orang lain tidak mau dikenai perbuatan itu, maka yang membuat kita buruk, membuat kita hina, membuat kita jatuh di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dua ini, perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Namanya orang itu pasti orang saleh, orang baik, terhindar hidupnya daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Tapi Pak, baik ini bukan sekedar baik lahir, tentunya hatinya baik. Kenapa? Karena ketika kita sembahyang takbir, Allahu Akbar, kita berdiri, kita sudah siap menerima perintah Allah. Ketika kita berdiri tegak lurus, kita siap menerima apapun ujian dari Allah, menerima nikmat Allah dengan syukur, menerima ujian Allah dengan sabar. Semuanya kita siapi, karena kita juga sudah berjanji kepada Allah dalam rahim kita 121 hari, ditiup ruh kita di dalam janin ibu kita. Allah bertanya, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka ruh kita menjawab di dalam janin, bala. Jawabannya bala, bukan na'am. Karena kalau bahasa Arab kita jawab na'am, pertanyaannya alastu, iya engkau bukan Tuhan kami, itu artinya. Tapi ketika ditanya alastu birabbikum, maka kita jawab bala, ya engkau adalah Tuhan kami, dengan segala konsekuensi, dengan segala perjanjian yang harus kita hadapi di dunia ini, termasuk kita taat kepada Allah. Maka ketika kita melaksanakan perjanjian dengan Allah, dijamin kita menjadi baik,
menjadi orang yang dekat dengan Allah, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita rukuk, maka kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang Allah kerjakan, larangan yang Allah larang, pokoknya kita sanggupi, kita tunduk kepada ketentuan Allah. Apalagi ketika kita sujud, kita berserah diri kepada Allah, kita hina, kita rendah, terserah Allah mau membuat apa untuk kita. Penghambaan kita begitu sempurna ketika kita sujud. Ini rukun fi'li. Maka dalam syariatnya kita baca Subhana Rabbiyal Azim, baca atau tidak baca sah salatnya Pak. Tapi kalau tidak baca kurang afdal, tidak dapat pahala sunnah. Tapi ketika kita rukuk, cukup rukuk itu sah sudah. Sujud cukup sujud dengan 7 anggota tubuh kita dan tumakninah, sah sujud kita. Tetapi tentunya kita tidak mendapatkan luar biasa, mendapatkan sesuatu yang lebih daripada ibadah salat ketika kita membaca Subhana Rabbiyal A'la. Di situ ada tambahan keyakinan dalam hati kita bahwa Allah yang Maha Tinggi. Tetapi ketika kita sujud Pak, kita sudah mengiyakan bahwa kita ini rendah, kita sudah menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu mohon maaf, orang yang salat ini insya Allah mentalnya, jiwanya lebih kuat. Kita ini Pak teruji kuat itu bukan ketika senang, bukan ketika sehat, bukan ketika hidup kita mudah, bukan ketika orang menghormati kita, bukan ketika kita di atas, tetapi kita berada di lawannya ketika kita sakit, ketika kita jatuh atau bangkrut, ketika kita direndahkan orang lain, ketika kita mendapat musibah, itu baru asli kita beriman apa tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Qur'an itu diperingatkan, ada manusia yang salah kaprah kepada Allah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu fayaqulu rabbi akraman. Manusia apabila Allah muliakan, Allah berikan rezeki, maka dia anggap Allah memuliakannya. Nah itu anggapan kita, keinginan kita seperti itu. Kalau kita berusaha harus dapat duit, hidup kita mudah, kita kayak gitu. Tapi ternyata lain pula. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahana. Ketika manusia diuji oleh Allah, disempitkan rezekinya, ternyata dia menganggap Tuhan telah menghinakanku. Maka Allah jawab, kalla, tidak, bukan seperti itu. Bisa jadi, mohon maaf Pak, orang yang disusahkan, disempitkan rezekinya, itu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilapangkan rezekinya, itu yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau punya pikiran, kalau banyak duit, Allah memuliakan aku. Kalau disempitkan rezeki, disusahkan hidup, diberikan penyakit, Allah menghinakanku. Kalla, tidak seperti itu Pak. Apalagi kita ini modelnya manusia, ini banyak rupanya. Kadang mohon maaf berdoa rajin, panjang, mantap pintaannya kepada Allah tuh ketika susah. Contoh aja lah santri saya Pak, ngamalkan surah Waqiah. Rupanya pas di depan asrama, di depan lemari dalam kamar, dibukanya kamarnya, dibukanya laci, ditengoknya ada duit tinggal 2 lembar, 1.000 dengan 2.000 pedang. Dalam hatinya kalau ditetak 2.000 nih oleh pedang 1.000, mati aku nih tidak ada makan. Rupanya ingat 3.000 duit tadi, mulai kawan mengamalkan kata guru, kalau mau dapat rezeki baca surah Al-Waqiah. Pergi ke masjid, wah lagunya mantap Pak. Idza waqa'atil waqi'ah, sampai menangis, terbayang 3.000 tadi itu. Minta kepada Allah, minta rezeki, baca surah Waqiah. Rupanya tak tanggung-tanggung. Habis zuhur, habis duit, baca Waqiah. Habis asar, baca Waqiah lagi. Lagunya lebih mantap.
idza waqa'atil waqi'ah. Duit habis dah. Maghrib baca waqi'ah, Isya baca waqi'ah, lagunya tambah mantap. Idza waqa'atil waqi'ah, kelaparan lah kawan. Sampai tahajud itu diamalkan. Idza waqa'atil waqi'ah, ya Allah, berikan aku rezeki. Tuh baca waqi'ah ketika susah, minta kepada Allah. Allah Maha Pemurah, Pak. Besok pagi datang kiriman mama sekotak dihiau dari depan pondok Muhammad Yusuf. Kesangan orang ngaran itu seorang. Dipanggil sapam, kiriman datang dari mama. Wah, buka kawan dari asrama sampai ke hadapan. Rupanya kiriman datang. Baca waqi'ah dikabulkan oleh Allah. Habis kiriman datang, mana baca waqi'ah lagi? Manusia tuh bisa kada ingat. Amun punya hajat mantap doanya baca waqi'ah karat, ya Allah berikan aku rezeki. Tapi kalau sudah dapat kada ingat. Mama kirimin sekotak dah kiriman. Wah, mantap mama pendidikannya. Semangat bawa kotak tadi ke kamar, ditatak tali, alhamdulillah pisang disisir. Langsunglah mengadu mama pendidikannya. Orang hendak duit bukan pisang. Aku ini kelaparan, mau makan pisang nih. Tuh, kita ini salah duga. Kenapa salah duga? Kita berdoa, kita langsung minta kabulkan apa yang kita minta. Langsung. Itu suul adab secara tasawuf. Padahal rupanya Allah itu sama dengan mama tadi. Hendak beri duit, rupanya pakai pisang. Hendak ngirimi anak tadi, duit pakai pisang, diandak di dalam kotak. Rupanya inya melihat pisang, cuma sekali dibuka-buka pisang ada amplop di bawahnya. Oh ya pintar mama tentunya. Ini mama yang hebat pengertian. Artinya Allah itu hendak mengabulkan kada langsung, caranya ada. Cara Allah itu kadang tidak sesuai dengan rencana kita, maka kita harus pahami itu. Ini kadang hendak sesuai dengan rencana kita, kayak santri tadi itu langsung hendak duit, rupanya pisang. Itulah mama tadi itu menutupi duit supaya duit tadi aman di dalam kotak. Masya Allah, ya anak tadi pintarnya mama pengirim duit. Ini yang luar biasa, mama hebat. Langsung dibukanya amplop, rupanya ada kertas bertulisan, maaf nah, mama baru jual pinang. Ya. Besok ajar mamanya datang bawa duit. Ya, jadi kita jangan suudzon, jangan buruk sangka awan Allah. Maka ketika kita tumainah, tenang ketika sholat, kita harus tenang. Kalau disusahkan Allah, ingat kada selamanya susah. Kita hujan deras, banjir nih. Itu hanya kekhawatiran kita. Padahal kita ini mohon maaf sudah jelas ditakdirkan Allah. Kayak apa aja lambatnya tungkal ini, banjirkah tenggelam rumah kita, tetap surut. Banjir rumahnya kayak di Medan, kayak di Aceh Bungol namanya tuh. Orang tanah tinggi, kita ini tanah rendah. Gempa bumi hancur rumahku, hancur ke dasar. Karena berprasangka buruk. Padahal mohon maaf kita sudah diberikan kelebihan oleh Allah. Karena tanah kita lembut kayak pel. Ada mau dia paling bergaris lah sepanjang rumah kena retak. Ya, itu kan ada gempa bumi mobil lalu retak juga. Dasar tanah kita lama. Nah, jadi kita ini harus berpikir luas. Di mana kita mendapatkan itu ketika kita melaksanakan ibadah salat dengan benar-benar menghambakan diri, melengkapi antara hati kita, tubuh kita, jiwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita benar-benar baik, Pak. Tapi kalau orang turia sembahyang untuk dilihat, itu cuma ingin dilihat baik oleh orang lain. Dia ingin dinilai baik, dikatakan ahli ibadah. Na'udzubillah. Maka ketika dia mohon maaf ke masjid, salah niat, seharusnya berpenampilan rapi, pakai baju baru, minyak wangi karena Allah, ikhlas. Tapi supaya dilihat orang ini ahli ibadah, surbannya mantap, amalnya banyak,
Na'udzubillah Pak, karena kita ibadah ini kata Imam Al-Ghazali fi khatarin azim, pada kekhawatiran yang besar, termasuk saya ini juga. Ceramah ini pakai surban, dikhawatirkan saya ujub, saya takabur, maka saya ceramah kayak gini supaya mengingatkan saya. Tapi saya ceramah kayak ini pakai surban supaya saya menjaga diri dan menjaga panitia. Karena saya beberapa tahun yang lalu kalau ceramah, saya habis ngajar di Pondok Al-Baqiyatus Shalihat langsung ceramah, tidak mau pakai surban. Ada sepupu saya nelpon, sob katanya, kalau kau ceramah ajak abang, ya abang jadi asisten kau. Siapa? Jadi pas mau berangkat saya telepon, bang, aku mau berangkat ceramah ke Serdang, masuk dalam, ikutlah, ya abang jadi asisten kau. Tapi kau jemput abang, kataku salah tadi. Masa penceramah jemput asisten? Tapi tidak apa-apa. Dia lebih tua, awak lebih muda, abang sepupu pula. Saya jemput Pak. Saya jemput pakai mobil, saya klakson. Keluar dari rumah, rupanya pakai baju gamis putih, pakai surban hijau. Kataku, Habib dari mana nih? Allah, awak penceramah nih. Masuk dia ke mobil, bang, aku capek bang, nanti ceramah abang bisa tak nyupir abang? Dia nyupir, aku tak bisa nyupir, kau lah jadi supir katanya. Kata bawa ceramah, awak pula jadi supir nih. Rupanya ceramahnya jauh pak, sedang masuk dalam dulu jalan buruk, hampir sejam setengah. Dan ternyata orang sana tuh dengar suara saya di radio, penasaran dengan Ustadz Muhammad Yusuf tuh, yang mana orangnya tidak tahu. Jadi sampai di lokasi baru stop mobil tuh, baru sampai langsung dibukakan pintu. Tapi dia dibukakan, aku udah dibukakan. Sudah dia dibukakan, dipegang tawak tangan asisten tadi, dibawa ke rumah, diajak makan. Aku tak ada yang ngajak makan. Oh hau-hau juga asisten nih. Langsung saya pecat sekali dua. Tak ada pula nunjuk tuh ustadznya katanya. Orang nggak ada ngajak makan, duduklah saya di mobil, hampir ketidur kecapean. Baru ada yang ngetok buka pintu, kasihannya supir tak makan. Dan asli supir kata Tuhan. Ya Allah ya Rabbi. Memang jadi supir kata Tuhan. Sekalinya habis makan pula, baru sebentar duduk, diajak ke masjid. Di masjid kepala desa sudah nunggu, asisten saya ini pakai baju gamis, ditarik panitia ke depan, duduk dekat kepala desa. Awal ada yang narik, tidak ada pakai surban, baju pun apa adanya, sendal-sendal jepit, supir apa? Rupanya kawan duduk depan nih, bercakap sama kepala desa. Aku udah ada yang ngajak, udah aku dekat tepi pintu, duduk apa diam, dalam hajat mampus lah, ceramah lah tahu. Itulah gara-gara tak pakai surban lah kata gue. Akhirnya Pak pembawa acara nengok surban hijau tadi langsung ngomong, selanjutnya kita dengar tausiah dari Al-Ustadz Muhammad Yusuf Al-Hafuz. Baru sekali kamu dipanggil Al-Hafuz kan? Biasa Al-Hafiz ini Al-Hafuz. Rupanya kawan gemetaran nengok surban hijau tuh. Rupanya ketika dipanggil, dah maju-maju. Ibu-ibu nengok, nah padahal Ustadznya tidak ada maju, karena nama aku dipanggil maju aku mah. Lalu apa? Maju langsung, dia tak maju. Ibu-ibu langsung harum di belakang, lain Ustaz itu lain dia. Ini tertipu gara-gara tak pakai surban. Makanya saya ceramah ini pakai surban Pak, supaya jangan tertipu. Kalau aku tak pakai surban asli tidak ada kena salami tadi itu. Paling yang namanya aku udah kalau tidak kena ceramah di harapan, pakai motor, pakai surban, langsung disuruh parkir depan masjid. Coba kataku kalau ada pakai surban tuh di ujung lorong sana tuh hadir. Nah, jadi kita ini bukan baik supaya dianggap baik, dianggap supaya diperlakukan baik, menjadi baik memang karena kita harus menjadi baik. Karena dengan ibadah sholat insya Allah mencegah kita daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan insya Allah menjadi benteng dalam hidup kita yang insya Allah lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, menuju kepada kebahagiaan yang abadi. Sebenarnya saya ingin panjang-panjang Pak, cuma ibu-ibu mandang saya agak lain sudah. Jadi saya mohon maaf salah dan khilaf. Ada kata-kata saya kasar, saya mohon maaf, tidak bisa ngomong halus-halus karena saya ini memang bukan makhluk halus. Tadi panitia ada pantun, biarlah saya pantun Pak. Pusaka terbit bulan purnama, ternyata bintang tak muncul-muncul juga.
Mudah-mudahan di lain waktu kita berjumpa dan semoga Allah meridhai kita. Amin. Amin. Kalau ada jarum yang patah jangan dibuang ke parit. Ini dekat parit tidak. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan diungkit-ungkit. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan sampai berkarat. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan, maafkan saya dunia dan akhirat. Kalau ada jarum yang patah, dia agak banyak jarumnya Bu. Siapa yang matahin? Kalau ada kata-kata saya yang salah, maafkan saya lahir dan batin. Kalau ada jarum yang patah, masih ada jarumnya. Jangan disimpan di dalam peti besi. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporkan ke Pak Polisi. Buah durian, buah kedondong, cukup sekian dulu dong. Kalau ada sumur di ladang, itu namanya petani kurang kerjaan. Kalau ada umur panjang, kita bertemu di lain kesempatan. Kalau ada sumur di ladang, silakan ibu menumpang mandi. Kalau tak ada sumur di ladang, tolong ibu jangan tak mandi-mandi. Kalau ada khilaf, mohon maaf, karena tiada gading yang tak retak, tiada laut yang tak berombak, tiada bisul yang tak bengkak, dan tidak ada tuyul yang tidak botak. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.